Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sukoco, ini adalah tugas UTS saya yang mereview jurnal yang berjudul Application of Artificial Intelligence Principle in Mechanical Engineering, atau bisa diterjemahkan penerapan prinsip-prinsip kecerdasan buatan dalam teknik mesin. Secara keseluruhan, jurnal ini diteliti untuk menerapkan artificial intelligence kepada mesin-mesin. Dalam hal ini adalah mesin pemproduksi ban atau ban karet ya. Yang pertama, introduction. The primary innovation is today one of the key of benchmark of successful companies. Inovasi utama saat ini adalah salah satu faktor utama untuk kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Pendekatan dan metode konvensional yang diterapkan dalam lingkungan produksi secara bertahap menjadi tidak mencukupi karena tekanan dari persaingan dan pesaing yang meningkat. Untuk itu, sebuah perusahaan harus menerapkan metode dan pendekatan inovatif untuk mengatasi seluruh permasalahan di lingkungan produksi. Pada saat yang sama, permintaan pasar untuk peningkatan dalam sebuah perusahaan memerlukan interkoneksi yang sangat dekat dari tingkat individu dalam manajemen perusahaan, dan peningkatan yang diperlukan dalam profit bagi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa membutuhkan pengetahuan yang paling akurat. The aforementioned condition and requirement for companies have recently been addressed through the penetration of IT technologies and automation into the existing conventional technologies and practice of producing companies. Kondisi dan persyaratan yang disebutkan di atas untuk perusahaan baru-baru ini telah ditangani melalui penetrasi teknologi dan otomasi TI ke dalam teknologi dan praktek konvensional yang ada di perusahaan penghasil. Pada akhir abad ke-20 dan pada dekade pertama abad ke-21, penulis melihat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan pendekatan yang disebutkan di atas dalam sebuah lingkungan produksi, yang secara bertahap menghilangkan perbedaan di antara para pemimpin produksi industri. Dengan alat-alat ini, bahkan perusahaan kecil secara bertahap menghilangkan keunggulan kompetitif aktor besar dengan pengenalan terhadap teknologi. Perkembangan alami dalam peningkatan teknologi dan metode yang telah mapan. Selain menerapkan optimisasi pada tingkat yang berbeda, perbaikan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi ke dalam tugas individu atau kelompok tugas yang kompleks. Ide inovatif yang menghubungkan otomasi konvensional dan teknologi TI adalah pengenalan otomatisasi tingkat tinggi. Dengan otomatisasi tingkat tinggi, kami atau penulis dapat memahami otomatisasi tidak hanya diterapkan dalam pengotomatiskan pekerjaan rutin, tetapi memiliki kemampuan pengambilan keputusan pada tingkat yang telah ditentukan. Dalam lingkup ini, otomatisasi tingkat tertinggi dapat dicapai dengan menerapkan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, penulis dapat memahami aplikasi kecerdasan buatan sebagai berikut. Kecerdasan buatan terapan dalam lingkungan produksi adalah program atau bagian dari itu yang dapat menyelesaikan tugas tanpa memasukkan aturan untuk solusi ke dalam program. Ketika menerapkan kecerdasan buatan atau AI buatan secara keseluruhan, penulis akan mencapai unit yang bertindak sendiri dan mengatur diri sendiri di lingkungan produksi. Ketika mencapai tingkat otomatisasi absolut melalui perangkat dengan tingkat kecerdasan buatan yang tinggi, maka kita dapat mencapai perusahaan produksi mandiri yang akan mengendalikan sepenuhnya input yang diperlukan untuk produksi itu sendiri serta kontrol kualitas dan ekspedisi.
di dunia nyata, mencapai tujuan ini hanya utopi saat ini. Tugas penulis adalah memastikan inovasi melalui penerapan sebagian dari tingkat kecerdasan buatan dan pencapaian yang dapat penulis tandai sebagai kecerdasan lanjutan. Dalam kerangka kerjasama dengan industri, tugas penelitian diusulkan untuk sepenuhnya mengotomatiskan proses kontrol kualitas ban yang diproduksi oleh pabrikan. Saat ini, tugas ini dilakukan oleh operator yang memiliki tempat pemeriksaan terdiri dari mandrel putar, penggerak pneumatik, PLC, yang mengendalikan penggerak individu dan penerangan. Dudukan inspeksi gambar 1 hanya berfungsi sebagai perangkat yang membantu operator menangani ban yang diperiksa, yaitu mengencangkannya pada rotary thruster dan memutar ban ke arah yang dipilih. Seluruh proses evaluasi adalah dalam kompetensi penuh dari operator dan dilakukan semata-mata berdasarkan penilaian kualitas yang sesuai dengan tentang pengetahuan operator produk. Tujuan penulis adalah untuk memastikan otomatisasi lengkap dari proses kontrol. Dalam analisa awal tugas, kami menentukan bahwa untuk menghilangkan operator, Anda perlu mengotomatiskan 3 tugas berbeda. Yang pertama adalah penanganan ban yang dievaluasi. Yang kedua, proses kontrol kualitas otomatis. Yang ketiga, deteksi otomatis dan penghapusan residu dari proses pencetakan dan vulkanisasi ban. Dalam gambar 1, dudukan inspeksi yang digunakan manipulasi ban yang dievaluasi akan dilaksanakan dengan memperluas tempat pemeriksaan dengan robot struktur kinematik serial, ditambah dengan efektor yang sesuai yang dioptimalkan untuk manipulasi ban. Robot akan memastikan bahwa ban dikeluarkan dari jalur produksi atau dari wadah dalam layanan dengan menempatkan pada mandrel putar. Dan setelah menyelesaikan proses kontrol kualitas atau quality control, maka dipastikan bahwa ban disimpan dalam wadah yang sesuai. Yang kedua, proses kontrol kualitas otomatis dijelaskan secara rinci pada bagian selanjutnya dari artikel kami. Poin 3, deteksi otomatis dan penghapusan semua residu dari proses pencetakan dan vulkanisasi ban akan diselesaikan oleh perangkat penanganan satu tujuan dengan kemampuan pemangkasan. Koordinasi dan sinkronasi ban dalam perangkat penanganan akan dikoordinasikan berdasarkan analisis posisi bentuk, dan ukuran residu yang tidak diinginkan yang diperoleh dari data kontrol kualitas. Metode klasifikasi. Proses kontrol kualitas otomatis akan dibuat berdasarkan prinsip kesamaan dengan cara proses ini saat dilakukan oleh operator. Tugas penulis adalah melakukan analisis proses kontrol setelah penugasan tugas penelitian dan mengubahnya agar dapat sepenuhnya menggantikan keberadaan operator dalam proses ini. Berdasarkan analisis, ditentukan bahwa operator peralatan memberikan inspeksi visual terhadap ban selama rotasi, dan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan operator, ban yang diuji dievaluasi. Proposal penulis untuk mengubah proses ini terdiri dari merancang dan merakit sistem kamera dengan pencahayaan yang sesuai untuk mendapatkan gambar yang diuji dengan kualitas yang diperlukan. Fakta bahwa kejadian dan jenis kesalahan pada ban diproduksi berbeda dan pada saat yang sama perlu untuk mempertimbangkan kualitas proses evaluasi sehubungan dengan penyimpangan karakteristik ban dan nilai yang ditentukan. Itu perlu untuk memilih metode pengolahan data dengan kinerja yang diperlukan dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menggantikan evaluasi oleh manusia. Dalam kasus penulis memutuskan untuk menerapkan metode pembelajaran mesin khusus untuk aplikasi jaringan saraf konvolusional yang mendalam atau DCNN dengan probabilitas tinggi keberhasilan implementasi karena karakter dan potensi kinerja mereka.
Pembelajaran mesin adalah subbidang kecerdasan buatan yang mengembangkan algoritma dan teknik yang memungkinkan sistem komputer atau mesin untuk belajar. Dalam konteks ini, kami memahami pembelajaran sebagai kemampuan untuk mengubah keadaan internal suatu sistem dengan cara meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitarnya, atau memungkinkan sistem komputer setelah belajar untuk memperluas konten basis pengetahuannya berdasarkan pada temuan yang diperoleh. Salah satu pendekatan untuk menafsirkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembelajaran mesin adalah untuk memperoleh dan kemudian menganalisis gambar yang diperoleh melalui kamera. Bentuk klasik dari pendeteksian data visual menggunakan teknik berbasis gradien seperti histogram berorientasi gradien atau HOG, transformasi fitur invarian skala atau shift, piramida spasial, dan jika perlu representasi fungsi dasar seperti filter Gabor. Namun dalam beberapa tahun terakhir kami memiliki alat yang lebih kuat untuk mengekstraksi dan menganalisis informasi spesifik aplikasi untuk memperluas sistem pembelajaran yang mendalam, dan secara khusus dengan menciptakan dan menerapkan jaringan saraf konvolusional yang mendalam. Dalam kasus kami atau penulis berencana untuk menggunakan jaringan saraf konvolusional yang mendalam untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai kesalahan yang ditemukan pada permukaan ban yang dikendalikan. Dengan menerapkan jenis ini atau jaringan saraf, kami atau penulis berasumsi bahwa akan ada peningkatan yang signifikan dalam kinerja sistem pembelajaran mesin berdasarkan hasil yang mana sistem kontrol kualitas akan dibangun. The Deep Convolutional Neural Network atau CNN based on the Classical Convolutional Neural Network according to the Lecun consists of three main components. Lecun terdiri dari tiga komponen utama, yaitu jaringan saraf konvolusional yang mendalam atau CNN yang didasarkan pada jaringan saraf konvolusional klasik. Lapisan konvolusional terhubung dengan lapisan berikutnya dengan cara yang mirip dengan jaringan saraf multilayer bipartit tradisional, dengan perbedaan utama bahwa skala dibagi di antara set koneksi. Setiap rangkaian bertautan berbagi bobot adalah filter yang ditautkan dengan data input. Biasanya ada beberapa filter yang dilatih secara paralel pada setiap lapisan. Filter konvolusi dipindahkan melalui bagian lokal kecil yang dibuat pada input data gambar dalam proses pelatihan gambar. Setiap filter bertindak sebagai pendeteksi elemen. Hasil aplikasi filter dan konvolusi pada gambar akan membuat peta elemen. Seperti pada gambar 2, fungsi aktivasi digunakan untuk membedakan antara kelas gambar dengan disimpan pada output filter konvolusional dan melakukan transformasi nonlinear dari ruang data. Beberapa contoh fungsi aktivasi adalah fungsi tangen hiperbolik, fungsi sigmoid, dan unit linear yang diperbariki. Max Pooling adalah proses diskritasi berbasis sampel, seperti pada gambar 3. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel perwakilan input, mengurangi dimensinya, dan memungkinkan asumsi untuk dibuat tentang fitur yang terkandung dalam subwilayah. Layer konvolusional dan Max Pooling layer berhasil dibuat untuk membuat arsitektur di CNN. Dibandingkan dengan arsitektur yang dangkal, di CNN memiliki lapisan yang dapat mewakili fungsi kompleks dengan efisiensi dan akurasi generalisasi yang lebih tinggi. Implementasi dalam solusi penulis berencana untuk menerapkan metode pelatihan yang sedikit berbeda dari metode yang diterapkan secara konvensional. Metode gradient descent standar melibatkan pengoptimalan kesalahan di set pelatihan. Karena prosedur ini menjadi komputasi dan biaya intensif untuk jaringan besar, metode perkiraan yang disebut mini-batch stochastic gradient descent sering digunakan untuk pelatihan di CNN. Perbedaan signifikan terletak pada fakta bahwa alih-alih menghitung gradien kesalahan di seluruh rangkaian pelatihan, setiap iterasi menghitung gradien kesalahan untuk sebagian kecil sampel.
kami menunjukkan atau penulis menunjukkan B dan N ukuran mini batch dan jumlah sampel pelatihan. Untuk jumlah kejadian mini batch, total T sama dengan N dibagi B iterasi selama pelatihan. Oleh karena itu, parameter W diperoleh dengan mengoptimalkan nilai perkiraan yang diharapkan dari fungsi kesalahan F yang didefinisikan sebagai E seperti pada rumus berikut. Dalam setiap iterasi akan disesuaikan dengan aturan gradien descent, di mana U adalah tingkat pembelajaran, sementara penurunan gradien standar jauh di semua sampel dan pusat penelitian untuk mendapatkan pembaruan tunggal untuk nilai W untuk setiap iterasi. Penurunan gradien stokastik hanya menggunakan satu sampel pelatihan, dan metode penurunan gradien stokastik mini batch menggunakan setiap iterasi sampel B, yaitu ukuran mini batch. Metode keturunan gradien stokastik secara komputasi lebih murah daripada keturunan gradien standar. Metode gradien descent mini batch seringkali sama cepatnya dengan gradien stokastik descent jika vektorisasi yang tepat digunakan untuk menghitung suku-suku derivatif. Masalah dengan fungsi objek non-cembung kadang-kadang menunjukkan nilai gradien stokastik dari minimum lokal yang sering membentuk perangkap untuk gradien batch. Oleh karena itu, penurunan gradien stokastik dapat lebih baik digunakan dalam aplikasi seperti pelatihan di CNN. Data penulis untuk evaluasi otomatis kualitas band yang dihasilkan oleh set gambar yang akan ditangkap oleh sistem kamera resolusi tinggi. Stand inspeksi akan diperpanjang dengan sistem kamera yang disebutkan di atas. Pada saat yang sama, dudukan inspeksi akan diperpanjang dengan sistem pencahayaan lokal untuk mencapai kualitas gambar yang diperlukan. Setelah selesainya konstruksi dan modifikasi perakitan untuk stand inspeksi, akan diperlukan untuk melakukan apa yang disebut sebelum fase implementasi, yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan definisi gambar yang diperoleh untuk proses mendefinisikan semua kesalahan yang berpotensi terjadi dari produksi ban. Pada saat yang sama, tahap ini diperlukan untuk menentukan tentang penyimpangan yang dapat diterima dari kondisi ideal produk. Semua contoh gambar yang diambil dan ditentukan perlu dipecah menjadi beberapa kelas. Prasyarat yang untuk berhasil mengembangkan contoh ke dalam kelas adalah membuat kelas sesuai dengan kesamaan nyata dari anggotanya, geometris, teknologi, spasial, dan lain sebagainya. Setelah berhasil menyelesaikan fase sebelum implementasi yang terkait dengan pembuatan set data pelatihan, kami penulis akan melakukan tes implementasi untuk mengungkapkan variasi yang sesuai dari model di CNN. Model pengujian yang berbeda akan berbeda dalam kombinasi parameter dasar, jumlah beta elemen, ukuran filter yang diterapkan, jumlah lapisan jaringan, dan jumlah lapisan yang saling berhubungan. Setelah melakukan tes ini, parameter akan dipilih untuk memungkinkan akurasi klasifikasi tertinggi melalui DCNN. Kesimpulan penulis berasumsi bahwa aplikasi DCNN dalam proses kontrol kualitas otomatis dengan menerapkan sistem deteksi kesalahan otomatis pada ban yang diperiksa akan menyelesaikan serangkaian tugas paling kompleks yang terkait dengan pengembangan perangkat inspeksi otomatis, namun tidak termasuk inspeksi manual. Penulis berasumsi didasarkan pada fakta bahwa tempat inspeksi akan diperpanjang oleh sistem kamera yang disuruhkan yang menghasilkan sejumlah besar input diwakili oleh set gambar besar. DCNN akan digunakan untuk secara efektif mengekstraksi dan mengenali elemen gambar dan untuk secara otomatis mendeteksi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam produk yang dikendalikan. Penulis telah mengeksplorasi penggunaan DCNN untuk melewati prosedur rumit untuk mengekstraksi fitur yang diperoleh dalam pendekatan pembelajaran klasik. Sebagai gantinya, penulis akan menggunakan gambar yang tidak diproses sebagai satu-satunya input ke model klasifikasi, dan kemudian mengoptimalkan jaringan menggunakan metode descent gradient mini batch. Solusi yang disajikan dalam artikel ini adalah konsep yang didasarkan pada kerjasama dalam praktik. Penulis memperkirakan tuntutan yang sangat tinggi bagian praktik untuk memberikan solusi. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya, kita akan mencari metode lain untuk memproses data yang
Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya kita akan mencari metode lain untuk memproses data yang diperoleh melalui metode pembelajaran mesin. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran mesin memiliki potensi untuk menciptakan sistem deteksi otomatis yang cukup generik untuk memungkinkan kita mengatasi saat ini sangat sulit untuk mendeteksi kegagalan dan kesalahan dalam mengevaluasi berdasarkan tugas di lingkungan produksi. Jadi intinya dari jurnal ini adalah dengan menggunakan image processing produksi ban, kesalahan dalam memproduksi ban akan dapat diminimalisasi sehingga dapat mengembangkan perusahaan ban itu sendiri. Terima kasih kepada Pak Sukoco. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.